Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi regresi linier berganda. Jika saya punya data sebagai berikut, ada jumlah HP merek A yang terjual, satuannya unit, harga HP merek A satuannya dalam juta rupiah, dan harga HP merek selain A dalam satuan juta rupiah. Datanya seperti ini. Nah, di regresi linier berganda, Anda diminta untuk menentukan yang mana variabel bebasnya dan variabel terikat, variabel bebas X, variabel terikat Y. Yang B, persamaan garis regresi dan interpretasinya, dan seterusnya sampai F bisa Anda catatkan di buku catatan Anda. Kita akan bahas di pertemuan ini sampai B. Pertemuan berikutnya kita akan bahas dari C ke E. Dan seterusnya, sedangkan untuk F ini nanti akan dibahas untuk mata kuliah ekonometrika. Jadi untuk mata kuliah statistika, ekonomi dan bisnis 2 sampai E, sedangkan mata kuliah ekonometrika sampai F full dibahas seperti itu. Mari kita lihat, kalau saya punya soal seperti ini, Anda diminta untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Prinsipnya sama seperti regresi linier sederhana. Apa saja prinsipnya? Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi harus bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan garis regresi kalau dia regresi linier sederhana, X-nya cuma 1, seperti waktu di statistika 1, seperti itu. Sementara kalau dia regresi linier berganda, dia X-nya lebih 1, lebih dari 1. Dalam hal ini saya akan menggunakan X-nya cuma 2 saja. Untuk X3 dan seterusnya sebenarnya bisa dikerjakan seperti itu. Nah, mari kita lihat seperti apa. Dalam bahasa lain, supaya kita tahu mana variabel bebas, mana variabel terikat, yang mana yang menjadi X, yang mana menjadi Y, karena ini berganda, X-nya ada 2, maka harus bisa dinyatakan X1 dan X2 mempengaruhi Y. Seperti ini bahasanya. Nah, karena X1 dan X2 harus mempengaruhi Y, kita tinggal lihat apakah jumlah HP merek A yang terjual dan harga HP merek A mempengaruhi harga HP merek lain, atau jumlah HP merek A yang terjual dan harga HP merek lain mempengaruhi harga merek A, HP merek A, atau harga HP merek A dan harga HP merek lain mempengaruhi jumlah HP merek A yang terjual. Maka tentu yang paling logis adalah harga HP merek A dan harga HP merek lain memengaruhi jumlah HP merek A yang terjual. Nah, karena bisa seperti ini, maka saya bisa nyatakan yang akan menjadi X1 ini, X2 ini akan jadi Y-nya. Terbalik X1 dan X2-nya boleh atau enggak? Boleh. Kalau ini jadi X2, ini X1 boleh. Tapi tidak boleh terbalik dengan Y. Sehingga soal yang A itu variabel bebasnya atau X-nya ada 2 ini. X1-nya harga HP merek A dan X1-nya harga HP merek A, X2-nya harga HP merek lain.
Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya atau Y-nya adalah jumlah HP merek A yang terjual. Nah, itu untuk soal A. Gimana dengan soal B? Jadi soal B itu adalah ingin dicari persamaan garis regresinya. Persamaan garis regresi untuk regresi linear berganda seperti ini. Y topi sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Artinya apa? Karena persamaannya sekarang X-nya ada 2, kita sebenarnya ingin mencari apa? B0, B1, dan B2. Maka persamaan garis regresinya kita akan gunakan matriks untuk mencari B0, B1, dan B2 seperti ini. Nah, ini punya rumus X aksen X inverse X aksen Y. Nah, untuk tahu apa itu X aksen X inverse dan X aksen Y, maka kita harus kerjakan tabel ini terlebih dahulu. Maka kita buatkan garis ke samping seperti ini. Y kuadrat begitu. Saya akan buatkan X1 kuadrat. Saya akan buatkan X2 kuadrat. Saya akan buatkan X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Tentu ini mirip dengan regresi linear sederhana, tetapi lebih banyak yang akan Anda kerjakan seperti itu. Anggap saja lurus. Nah, apa yang dicari? Yang dicari adalah jumlahnya. Berapa jumlah Y dan seterusnya. Kita kuadratkan terlebih dahulu. Y kuadrat 5 kuadrat 25, 16, 9, 4, 4, 9, X1 kuadrat 81, 49, dan seterusnya sampai Anda mengerjakannya semua seperti ini. X1 Y berarti X1 kali Y. X2Y berarti X2 kali Y. Seperti ini. X1 X2 berarti X1 kali X2. Hasilnya seperti ini. Sehingga jumlah masing-masing ini saya akan peroleh seperti ini. Jumlahnya Anda bisa menghitung 44, 48, Y kuadratnya 67, 328 dijumlahkan dari atas ke bawah seperti itu. 388
terus 144, 155, dan 356. Nah, saya punya seperti ini datanya, saya catatkan di atas karena akan berguna. Sigma Y-nya 19, sigma X1-nya 44, sigma X2-nya 48, sigma Y kuadratnya 67, sigma X1 kuadratnya 328, sigma X2 kuadratnya 388, sigma X1Y-nya sama dengan 144, sigma X2Y-nya sama dengan 155, dan yang terakhir sigma X1 kali X2-nya sama dengan 356. Nah, data ini yang akan berguna. Mari kita lihat gimana caranya mencari nilai X aksen X inverse X aksen Y. Saya hapus semua seperti ini. Nah, tadi dikatakan rumus yang B persamaan garis regresinya rumusnya seperti ini. Beta topi sama dengan B0, B1, B2. Saya punya rumus X aksen X inverse X aksen Y. Nah, yang dicari pertama kali adalah X aksen Y-nya. X aksen Y sama dengan punya rumus sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Jadi kalau X-nya ada 3 nanti tambahin di bawah sigma X3Y, seperti itu. Sigma Y-nya berapa? Kita punya sigma Y 19, sigma X1Y kita punya 144, sigma X2Y kita punya 155. Ini akan dikenal dengan nama G0 nanti. Ini dikenal dengan nama G1 dan ini dikenal dengan nama G2. Kita selesai mencari X aksen Y. Sekarang saya mau mencari apa? Saya mau mencari yang namanya X aksen X inverse. Punya rumus 1 per determinan X aksen X dikali kofaktornya. Ini lambang theta, theta 11, theta 12, theta 13, theta 21, theta 22, theta 23, theta 31, theta 32, theta 33. Nah, rumus ini kita belum bisa menentukan. Yang bisa tahu adalah kita X aksen X saja. Jadi X aksen X punya rumus, tidak sampai inverse, perhatikan. Ini X aksen X saja, di sini X aksen X inverse. X aksen X punya rumus adalah N, perhatikan. Kalau X sama X saya nggak pernah ngafalin rumus, perhatikan. Kalau di sini ada pasti N, pasti di sini sigma X1, di sini sigma X2. Ke bawah sigma X1, di bawahnya X1, X2. Kalau X-nya ada 3, tinggal tambahin sigma X3 ke bawah X3. Di sini perkalian ini dengan ini. Jadi sigma X1 kuadrat, yang di sini sigma X1, X2, begitu. Nah, di sini sigma X2, X1 sama saja. Sigma X2, X1 sama saja dengan sigma X1, X2, begitu. Yang terakhir, ini kali ini jadi sigma X2 kuadrat. Nah, data inilah yang akan kita masukkan N. N itu jumlah data. Jadi N itu jumlah data. Ada berapa banyak datanya yang kita gunakan? Kalau melihat dari
jumlah tadi kita menggunakan data sebanyak 6 seperti itu. Maka N-nya 6, sigma X1 nya 44, sigma X2 nya 48. Perhatikan ke bawah pasti sama ini karena matriknya setangkup. Sigma X1 kuadratnya adalah 328, sigma X1 X2 nya 356. Di sini pasti sama 356. Yang sigma X2 kuadratnya adalah 388. Ini baru X aksen X. Kita mau nyari X aksen X inverse. Gimana caranya? Berdasarkan data X aksen X, maka saya akan katakan seperti ini. Ada yang dimaksudkan dengan A11. Jadi istilah di matrik kalau ada A11 berarti unsur pada baris AIJ, misalkan saya lambangkan AIJ begitu. AIJ itu artinya pada matrik apa? Unsur pada baris ke I, kolom ke J. Jadi kata kunci di matrik adalah baris dulu baru kolom. Bergantung AIJ. AIJ berarti unsur pada baris ke I, kolom ke J. Maka kalau saya punya A11, inilah yang disebut dengan minor dalam istilah matrik. Jadi kalau saya punya A11 artinya apa? Unsur pada baris pertama, kolom pertama. Mana baris pertama? Ini baris pertama. Mana kolom pertama? Ini kolom pertama. Perhatikan, yang kena garis 2 kali berarti itu menjadi nilai dari A11. Seperti itu. Jadi minornya A11 unsur pada baris pertama kolom pertama adalah 6, angka 6. Maka theta 11-nya adalah punya rumus min 1, perhatikan, pangkat 1 tambah 1, jadi ini tambah ini, dikalikan matrik yang enggak diarsir di sini 328, 356, 388 seperti itu. Nah, nilai theta 1-1-nya min 1, 1 tambah 1, 2, min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1 berarti jadi positif 1. Yang ini adalah perkalian silang, jadi 328 dikalikan dengan 388 dikurang 356 dikalikan dengan 356. Seperti itu. Ini saya tulis ulang seperti ini. Nah, berapa hasil theta 1-1-nya? Saya sudah menghitung seperti ini. Jadi theta 1-1-nya adalah 528. Nah, cara yang sama, misalkan A12. Saya contohkan 2 baris saja, nanti Anda bisa ini, saya langsung jawabannya. Jadi A12 baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, ini kolom kedua. Berarti angkanya 44. Berarti tetanya theta 12 juga, karena I1 J2 dari awal, maka tetanya juga 12. Punya rumus min 1, perhatikan, pangkat 1 tambah 2. Jadi ini seperti ini, 1 tambah 2. Jadi kalau mau digeneralkan rumus theta ini, theta IJ itu punya rumus min 1 I plus J dikalikan matrik yang nggak diarsir gitu. Nah, matrik yang nggak diarsir yang mana? Determinannya. Kalau ini baris, ingat, baris kolom, baris pertama, kolom kedua. Maka yang tidak diarsir di baris pertama sama kolom kedua adalah ini, dan ini. Maka saya tuliskan 44, 356, terus 1, 2, yang nggak diarsir berarti 48,
dan 388. 1, 2 yang nggak diarsir ini, dan ini. Nah, hasilnya min 1 pangkat 3, min 1 kali min 1 kali min 1 berarti minus 1. Sama caranya, perkalian disilang dikurang 356 kali 48. Nah, diperoleh hasilnya sama dengan 16. Nah, cara yang sama bisa Anda peroleh. Saya mau langsung saja. Jadi ada A13, A21, 14 gak ada karena baris ke-1 kolom ke-4 gak ada. A22, A23. Ini masing-masing punya nilai. A13 nya 48, baris pertama kolom ketiga begitu. A21 nya 44, A22 nya 328, A23 nya 356. Saya langsung saja ini. Berarti theta 13 nya sama dengan theta 21 nya sama dengan, nanti Anda silahkan coba menghitung sendiri dengan cara yang sama. Theta 23 nya sama dengan theta 13 minus 80, 16, terus 2, theta 22 nya 24 minus 24. Saya lanjutkan, A31 nya sama dengan 48, A32, A33 saya tuliskan di sini theta 31, theta 32, theta 33 nya, theta 31 nya minus 80 begitu, 32 nya 356 minus 24, 33 nya 2, 388, 2. Nah, seperti ini hasil lengkapnya, seperti ini. Tentu proses penguraiannya sama persis dengan penguraian yang di sini. Nah, mari kita lihat setelah saya punya theta 1, theta 12, theta 13 dan seterusnya seperti itu, maka silahkan Anda lihat nilai theta 1 sudah ada ini. Tinggal memasukkan saja theta 12 yang ini tadi. Ini 13, 21, 22, 23. Jadi mencari nilai theta atau kofaktor dalam matriks sebenarnya mencari nilai ini. Nah, yang belum ada apa? Nilai determinannya. Mari kita lihat. Saya hapus di sini. Silahkan dicatat dulu. Nah, yang kita cari adalah sekarang adalah nilai determinannya. Apa rumus determinan? Rumus determinan X aksen X itu punya rumus A11 kali theta 11 tambah A12 kali theta 12 ditambah A13 kali theta 13. Seperti itu. Tadi sudah diperoleh A11 hasilnya 6 kali theta 11 nya punya nilai 528 ditambah A12 nya tadi punya nilai 44 kali 16, jadi 44 kali 16 ditambah A13 nya punya nilai 48 kali minus 80 dikali minus. Determinan aksen X nya punya nilai sebesar 32. Oke, nilainya 32. Nah, karena saya sudah punya seperti ini, maka saya akan masukkan di sini 1/32 kali theta 11 nya
sebentar biar kelihatan. Oke. Theta satu-satunya tadi dapat 528, theta 1,2-nya 16, theta 1,3-nya minus 80 karena matriknya setangkup pasti seperti ini. Theta 2,2-nya punya nilai 24, ini minus 24, ini minus 24 pasti sama. Yang terakhir adalah 32. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dibagi 528 dibagi 32. Berapa hasilnya? Hasilnya pasti X aksen X inverse saya taruh di sini. 528 dibagi 32 berapa hasilnya? Nah, ini kebetulan angkanya seperti ini. Tapi Anda nanti kalau di ujian 528 dibagi 32, tuliskan komanya 7 angka di belakang koma. Kebetulan ini angkanya memang pas persis seperti ini. 16 dibagi 32 0,5, minus 80 dibagi 32 hasilnya minus 2,5. Anda nanti di ujian tidak boleh satu angka kecuali angkanya benar-benar persis seperti ini. Anda harus menuliskan 7 angka atau 8 angka di belakang komanya. Nah, ini 0,5, ini minus 2,5, di sini 0,75, di sini minus 0,75, di sini minus 0,75, dan yang terakhir adalah 1, persis 1. Nah, X aksen Y-nya tadi berapa? Tinggal dikalikan saja. X aksen Y-nya tadi, ini X aksen Y-nya 19, 144, dan 155. Sehingga nilai B0-nya itu seperti apa, B1-nya seperti apa, B2-nya seperti apa. Kita bisa lihat caranya gimana. Saya ngasih contoh yang atas saja. Perhatikan matrik itu baris kali kolom. Maka nilai B0-nya untuk B0 pasti baris pertama, B1 pasti baris kedua. B0 berarti caranya 16,5 dikali 19 ditambah 0,5 dikali 144 ditambah minus 2,5 dikali 155. Nah, ini hasil B0. Kalau untuk B1-nya berarti 0,5 kali 19 ditambah 0,75 kali 144 ditambah minus 0,75 kali 155. Itu untuk B1. Untuk B2-nya minus 2,5 kali 19 ditambah minus 0,75 kali 144 ditambah 1 kali 155. Sehingga cara ini kalau mau diringkas dan disingkat, hasilnya Anda bisa hitung. Hasil dari B0-nya adalah sama dengan minus 2, persis ini minus 2, tetapi Anda nanti harus 7 angka di belakang koma atau 8 angka di belakang koma. Jadi ini minus 2,0000, kebetulan ini sama persis seperti ini. Terus B1-nya kalau dihitung dengan cara seperti tadi punya nilai 1,250, buat 7 angka nggak apa-apa seperti ini. Terus B2-nya minus 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nah, karena persamaannya sudah jadi, tadi dikatakan persamaan garis regresi seperti ini. Maka saya tinggal memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan garis regresi. Begitu masuk ke persamaan garis regresi, Anda ambil 3 angka di belakang koma. Sama persis aturannya seperti aturan regresi linier sederhana. Maka yang Anda masukkan adalah min 2,00 ditambah
1,250. X1 jangan lupa ada X1 nya ditambah karena B2 nya minus, plus dengan minus hasilnya minus 0,500 X2. Jadi persamaan garis regresi yang diperoleh adalah ini. Nah, tidak cukup berhenti di persamaan garis regresi. Yang diminta juga apa? Soal B. Dari soal B itu yang diminta adalah interpretasinya. Mari kita lihat. Nah, karena interpretasi ini erat kaitannya dengan satuan, maka posisi membuat interpretasi seperti ini. Jika X1-nya tadi apa? Harga HP merek A. Jadi posisi membuat interpretasi X1 selalu naik, tidak dipengaruhi oleh tanda positif atau negatif. Perhatikan cara membuat interpretasi selalu naik. Jadi jika X1 harga HP merek A naik 1, sebutkan satuannya, kebetulan tadi satuannya juta rupiah. Yang lain ceteris paribus, kata lainnya dianggap konstan. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau saya punya persamaan min 2,000 plus 1,250 X1 minus 0,500 X2, karena kita lagi ngamatin X1, yang lain selain X1 itu dianggap konstan. Artinya apa? Boleh Anda abaikan pengaruhnya, seperti itu. Maka yang ada adalah apa? Y sama dengan positif 1,250 X1. Kalau X1-nya saya naik 1 juta, saya kalikan 1 juta terhadap ini, maka 1 dikali positif 1,250 hasilnya positif 1,250. Y-nya, lihat tandanya positif atau negatif. Kalau positif, maka Y-nya naik sebesar ini. Karena definisi interpretasi adalah jika X1 harga HP merek A naik 1 juta rupiah, yang lain ceteris paribus atau boleh dianggap konstan, maka jadi ini lanjut sebenarnya dari konstan ini ke sini. Saya ingin menjelaskan ini saja. Maka akan, karena tanda Y-nya positif, menaikkan Y. Apa Y-nya tadi? Y-nya adalah jumlah HP merek A yang terjual sebesar, ya tinggal 1 kali ini, sebesar ini. Satuannya apa? Satuannya unit. Pak, kan nggak masuk akal barang 1,25 unit. Ya nggak apa-apa, kalau ini jadi naik 100 kan pasti jadi 125, seperti itu. Itu secara interpretasi. Hal yang sama berlaku untuk X2. Jadi kalau X2 yang diinterpretasikan, yang lain dianggap ceteris paribus atau boleh tidak dianggap. Maka seperti ini, jika X2 naik, apa satuan dari X2-nya tadi apa? Harga HP merek lain. Seperti itu, naik. Jadi tidak peduli dengan tanda minus positif, selalu posisi interpretasi naik. 1, satuannya X2 apa? Juta rupiah, karena sama satuannya. Yang lain ceteris paribus atau pengaruhnya dianggap konstan. Maksudnya apa? Yang lain dianggap konstan, boleh tidak dianggap. Kita punya minus 0,5 X2. 1 kali minus 0,5 berarti hasilnya minus 0,5. Y-nya berarti minus 0,5. Maka akan, karena ada tanda minus, berarti kan
akan menurunkan Y apa Y-nya tadi? Jumlah HP merek A yang terjual yang terjual sebesar 0,5 unit. Pak, kan minus Pak, nggak disebut. Kalau turun sudah minus, jadi nggak usah disebut sebesar minus 0,5 unit. Kurang lebih itu untuk pelajaran hari ini, untuk persamaan garis regresi. Silahkan dicatat, catatannya bisa yang rapi, semua detail. Silahkan isi yang kosong-kosong tadi, diruntun lagi. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.